Saya tanya, apa yang kamu praktekin? Kan Desember kamu nangis-nangis, nggak ketemu saya. Jadi saya kan waktu itu sakit ya, November Desember. Jadi dia nangis aja. Nah, terus dia pelajarin tuh ilmunya RDAY tuh. Akhirnya dia privat lagi hari Januari. Nah sekarang kan bulan Februari, belum sebulan Pak. Dia usahanya mau tahu Bu, skincare kecantikan. Skincare kecantikan. Ibu tahu kan kalau di TikTok, di YouTube orang yang usaha skincare kecantikan kaya raya kan? Iya. Nah, salah satunya dia. Dan dia ucapnya pinter lagi. Yang sudah pakai skincare di luar punya saya, semua pada balik nyari saya gitu. Jadi sekarang skincare orang lain udah pada mau turun, pindah ke dia. Mau tahu Bu, ini ilmu RDA yang dipraktekin, saya mau takjub, ha? Nah, jadi yang dipraktekin sama dia, ini Bapak dan Ibu nanti praktekin ya. Usahanya apa aja lah. Apa aja usahanya. Nah nanti paksain ibu jalanin, jangan berharap, tapi ini sambil guyon-guyon, tapi manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, nama saya Hana dari Tasik. Alhamdulillah minggu kemarin saya mendapatkan anugerah ternak ayam yang kehabisan modal alias bangkrut. Pertanyaan saya, karena saya nekat ke sini, bukan nekat, jelasnya saya kabur ke sini setelah mengetahui RDAY di YouTube. Saya paksakan, saya nekat kabur tanpa izin ke siapapun datang ke sini. Saya mohon pencerahan dan harus bagaimana gitu saya menyikapi untuk kesalahan yang saya perbuat dalam menjalankan usaha yang saya geluti. Dan untuk jujur, untuk saat ini saya takut pulang Pak Haji, karena yaitu saya kabur dan meninggalkan tanggung jawab saya untuk kesalahan yang saya perbuat. Pertanyaannya apa itu? Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk kembali saya bisa usaha dan membayar modal yang saya pakai Pak Haji, karena itu uang orang baik yang saya titipkan ke saya. Jadi gini, mbaknya tuh pakai uang orang. Iya. Nah itu memang wanita kreatif yang lagi dicari. Udah biarin. Jarang-jarang loh perempuan pakai duit orang. Betul Pak Haji. Iya, ini bandot saya lagi nyari perempuan kayak gitu. Alhamdulillah. Gampang lah. Ya gini Pak, tadi saya privat Pak di Sentul sama grup Jogja. Grup Jogja. Jadi Jogja tuh ada grup namanya Mas Peri. Ya, Mas Peri sama Mbak siapa tuh? Mbak Inces apa siapa? Inces. Tadi kita privat. Ada nggak yang privat tadi ikut di Sentul? Ada orang Sulawesi itu, ada 4 orang. Jadi dia dari Sulawesi, dia mau privat, dia hubungi dulu Mas Peri di Jogja. Nah dari Jogja dia berangkat ke sini tadi. Nah kita privat dari pagi-pagi sampai tadi jam 2, jam 1 ya tadi. Nah alhamdulillah tuh dia waktu bulan Desember dia nangis-nangis. Nangis gimana nih, privat lagi. Nangis lagi, privat lagi. 3 kali privat. Wow, kaya raya tajir melintir. Waduh. Iya, saya tanya, apa yang kamu praktekin? Kan Desember kamu nangis-nangis, nggak ketemu saya. Jadi saya kan waktu itu sakit ya, November Desember. Jadi dia nangis aja. Nah, terus dia pelajarin tuh ilmunya RDAY tuh. Akhirnya dia privat lagi hari Januari. Nah sekarang kan bulan Februari, belum sebulan Pak. Dia usahanya mau tahu Bu, skincare kecantikan. Skincare kecantikan. Ibu tahu kan kalau di TikTok, di YouTube orang yang usaha skincare kecantikan kaya raya kan? Iya. Nah salah satunya dia. Dan dia ucapnya pinter lagi. Yang sudah pakai skincare di luar punya saya, semua pada balik nyari saya gitu. Jadi sekarang skincare orang lain udah pada mau turun, pindah ke dia. Mau tahu Bu, ini ilmu RDA yang dipraktekin, saya mau takjub, ha? Nah, jadi yang dipraktekin sama dia, ini Bapak dan Ibu nanti praktekin ya. Usahanya apa aja lah. Apa aja usahanya. Nah, nanti paksain ibu jalanin, jangan berharap, tapi ini sambil guyon-guyon, tapi manjur. Dia cebokin alat kelaminnya dia. Alat kelaminnya dia cebokin.
ditampung pakai baskom. Tapi nyebokinnya kalau bisa bapak dan ibu di perapatan jalan. Jangan di kamar. Kalau di kamar becek. Kalau becek takutnya licin nanti kegeledak. Di perapatan aja. Nah, dicebokin alat kelaminnya dia dicebokin, airnya ditampung pakai baskom. Nah, ini nanti bapak dan ibu nerjemahin dengan bahasanya masing-masing. Ini kan hanya cuman guiding, apa namanya tuh? Inti-intinya. Nah, nanti diracik sendiri. Dia juga waktu itu saya ajarin intinya, dia racik sendiri. Tapi wow, luar biasa. Nah, dicebokin alat kelaminnya, ditampung pakai baskom. Air cebokannya ditaruh di baskom, taruh di panci. Nah, di dalam panci itu udah ada pandan 9 lembar. Sudah ada pandan 9 lembar. Sudah ada merek skincare-nya dia, merek skincare. Kalau bapak dan ibu merek toko, kalau punya toko. Merek produk kalau memang dagangnya herbal. Tulis mereknya, skincare-nya apa, usahanya apa. Ya, misalkan bapak jual beli alat kelamin, ya misal. Saya aja takjub, wow, ratusan miliar, wow. Padahal tadi bulan Desember nangis karena kan dia mau privat nggak bisa ketemu saya, gitu. Nah, memang privat bonus kan. Nah, dia privat lewat jalur ini nggak bisa, jalur ini mau privat lewat Pak Haji nggak bisa. Akhirnya dia lewat Mas Peri itu dari Jogja, rombongan. Nah, akhirnya dia praktekin air kobokan alat kelamin, cebokan alat kelamin masukin ke dalam baskom. Di baskomnya ditambahin namanya daun pandan 9 lembar. Sama merek skincare-nya dia, tulis. Kalau bapak dan ibu merek toko. Kalau bapak dan ibu punya kantor, merek kantor, nama PT-nya. Kalau bapak dan ibu kerja di instansi, nama instansinya. Saya mau naik pangkat dari Brigjen jadi Maijen. Mau jual aset, tulis. Saya mau jual alat kelamin. Aset saya salah satunya alat kelamin. Ya, apa mau dijual asetnya? Saya mau jual rumah di Jalan Panca nomor 100. Saya mau jual rumah di perumahan Lebak Bulus, nomor ini lengkap. Atas nama rumahnya Tugiran, istrinya Tumini. Ya benar, ini ibunya agak idiot, bentar ya. Maklum, ibu-ibu bisa agak idiot. Gimana bu? Nyebokinnya sampai alat kelaminnya ngampre 9 kali lah. Atau kalau mau manjur lagi 99 kali. Tapi kan nanti becek, 9 kali aja. Ini lagi bicara cebok. Cebok dulu. Nanti kalau udah ada namanya, nama usahanya, udah ada pandan 9 lembar, paksain nanti diudek pakai centong kayu, nggak boleh centong plastik, nggak boleh pakai centong dari itu apa gading kerbau, nggak boleh, mesti yang kayu. Kayu apa aja, kalau memang bisa ketemu kayu jati ya kayu jati ya boleh. Kalau bisa ketemu kayu jati, kalau nggak apa-apa ya. Habis misalkan saya pedagang kerbau, tulis pakai kertas pedagang kerbau Haji Samali, alamatnya di dukuh ini, desa ini, kecamatan ini. Pedagang kambing, tulis di kertas saya pedagang kambing desa ini, kecamatan ini, Kabupaten Purworejo. Nah, mesti lengkap. Kalau bisa nomor HP-nya tulis. Pak Haji, kalau saya punya alamat email. Kalau kita punya Facebook, pakai Facebook. Kalau kita pakai YouTube, tulis YouTube. Kalau kita pakai TikTok, apa nama TikToknya? Pokoknya mesti lengkap. Jangan salahin, saya udah ajarin. Bapak bilang ini, Pak Haji, aku udah praktekin ilmu itu kok belum terkabul. Yang blow on lu. Alat kelamin perempuan gede. Pada pesen. Yang udah pakai skincare lain pindah ke merek yang saya punya. Namanya mereknya apa? Tolong kasih tahu se-Indonesia skincare saya pada beli. Terus diaduk sampai 6 jam Pak. Gasnya habis berapa? Tapi wow. Yang pada pakai skincare lain sekarang udah pindah pakai merek dia. Wow, miliaran, mungkin puluhan miliar kali omsetnya per hari. Mau saya, Bapak tinggal ucapin. Kalau Bapak dagangnya kambing, harus diucapnya alat kelamin laki-laki sama alat kelamin perempuan.
Kan pembelinya bisa dua. Kalau skincare kan kebanyakan cewek. Kalau bapak dagang kambing, laki perempuan, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, 9 kali ya diulang-ulangnya. Banyak yang beli, nggak nawar, nggak milih. Kambingnya yang dibeli nggak dibawa pulang gitu. Kok Pak Haji gitu? Karena saya satu-satunya orang aneh sedunia, kata orang. Apa tuh? Dagang sapi kurban, orang yang beli nggak nawar, nggak milih, dan nggak dibawa pulang. Jadi dia tanya, Pak Haji, sapinya paling gede bobotnya berapa? 1 ton. Harganya berapa? 150 juta. Dia nggak nawar, karena dia terkabul, utangnya 700 miliar. Iya, dia beli 10. Udah beli 10, sapinya nggak dibawa pulang, motong di sini buat anak-anak yatim. Nah, saya maunya bapak dan ibu, kalau gurunya bisa, muridnya juga harus bisa. Ya, kayak Pak Haji Sultan yang ngasih saya Robicon, beli sapi 6 ekor, harganya 150 juta. Dia beli 6 ekor, harganya 900 juta. Harganya berapa Haji sapinya? Yang ngasih mobil saya Robicon, namanya Haji Sultan. Yang ngasih saya Mercy E250 sama yang ngasih saya Honda Jazz. Harganya 150 juta Pak Haji Sultan. Ya udah, aku beli 6. Haji Sultan nggak nawar, Haji Sultan nggak milih, dan Haji Sultan nggak bawa pulang. Ada nggak orang begitu? Nggak ada. Makanya ramuannya kayak gitu, nggak nawar, nggak milih, nggak dibawa pulang. Ucapan adalah doa. Begitu juga ibu kalau misalkan dagang mau kena. Bapak dan ibu dagang kambing, bapak dan ibu dagang sembako, bapak dan ibu dagang apa coba? Herbalife. Ya sama, Herbalife. Apalagi? Sembako. Apalagi? Baju, aksesoris, snack, klinik. Bu, nih, anak saya kan dokter ya, baru kemarin ya. Ini alhamdulillah punya klinik. Namanya kliniknya Vira Klinik apa siapa namanya, gue juga lupa. Itu di Ciherang Pondok, samping SD Darul Ulum di Ciherang, Ciawi, Ciherang Pondok. Ada namanya klinik samping rumah makan Ampera. Nah, tadi barusan tamu saya tanya, Pak Haji, itu baru buka 4 hari kok tamunya banyak banget, kata gitu. Banyak banget Pak. Namanya kliniknya Vira di samping Darul Ulum di Ciherang Pondok, di setelah Cikretek Ciawi. Itu baru buka 3 hari Pak, tamunya banyak keluar. Betul? Nah, jadi atasnya dikasih celana dalam. Jadi orang yang pada berobat dia langsung pusing. Iya, jadi dia berobat terus. Enggak lah, kenapa? Karena murah. Berobat di klinik itu cuma di bawah 100.000. Cuman 90.000, 80.000, 70.000 gitu. Saya bilang dia nggak sama mahal-mahal, yang penting masyarakat di situ bisa. Kalau di klinik lain kan 120, 130, di situ cuma 80, 90, 70, paling mahal 100, kadang 105.000 udah komplit. Nah, mau saya itu saya bikinin itu tanpa sepengetahuan anak saya. Saya masak kemarin. Makanya tadi kata anak saya, Pak, pasiennya ada 160. Hah? Oh, yang bener. Iya, apa ya Pak yang bikin orang-orang pada datang? Oh iya, berkah kali. Saya bilang, saya ojok. Jadi ibu yang ngerjain buat toko anaknya, bapak yang ngerjain buat toko cucunya, bapak yang ngerjain buat naik pangkat suaminya, ibu yang ngerjain buat naik pangkat anaknya kolonel, biar naik jenderal. Ibu aja ngerjain. Kalau dikasih tahu anaknya kan nggak nyambung. Ilmu aliran sesat. Gak masalah, yang penting kan lo dilantik jadi jenderal bintang 1, ya kan? Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.